Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam satu aspal dan pastinya salam gacor. Ya akhirnya teman-teman, akun saya udah balik lagi ke normal. Tidak di-delay berjam-jam lagi teman-teman. Makanya simak terus video kali ini. Check this out. Teman-teman semua yang sudah nonton video sebelumnya, 2 atau 3 video dari sebelum video ini, saya membahas tentang delay yang gak ada obat itu. Yang nyata delay yang saya rasakan selama berjam-jam 2, 3 sampai 4 jam tersebut terjadi bukan hanya di akun saya saja, tapi terjadi di akun teman-teman saya. Ternyata setelah saya telusuri, saya tanya ke teman-teman jawara-jawara GoFood lainnya, mereka juga terkena delay di jam-jam tersebut. Antara range jam 2, 3 sampai jam 6 sore, teman-teman. Dan ada satu teman yang Bang Ocai yang saya pernah podcast sama dia sebelumnya ya, mengenai bom orderan GoFood. Dia mengalami delay di hari yang sama yang seperti saya alami, itu di jam makan siang, malah di jam 12 ke jam 1 gitu, sampai range waktu jam 3 jam 4. Jadi seolah-olah setelah dia di delay Bang Ocai tersebut, giliran saya di delay gitu. Jadi seolah-olah kayak sip-sipan delaynya gitu teman-teman. Ya intinya sama kayak saya, durasi delaynya 2 sampai 3 jam atau bahkan 4 jam. Dan ada 2 jawara lagi sih, jawara GoFood, mereka sama kayak saya di jam 2, 3 sampai jam 5, jam 6 seperti itu, 3 sampai 4 hari. Dan alhamdulillah teman-teman, di hari berikutnya yang pas saya posting delay tanpa obat itu, akun saya dan teman-teman saya tadi termasuk Bang Ocai kembali normal teman-teman. Dan hari pertama after atau setelah delay berkepanjangan tersebut, luar biasa hasilnya teman-teman. Apa saja yang saya lakukan terkena delay nggak ada obat tersebut, dan kembali ke durasi yang pendek dengan orderan-orderan yang didapat sesuai dengan target pribadi harian saya akan ceritakan, dan mudah-mudahan menjadi tips dan trik buat teman-teman semua. Jadi duduk manis, seduh kopinya ya kan, dan bakar rokoknya. Yang pertama saya lakukan adalah tetap jaga durasi on beat saya waktu itu ya teman-teman. Keluar on beat, mulai on beat seperti biasa ya kan, lama on beat seperti biasa, dan off beat pun seperti biasa, tidak jauh dari jam-jam tersebut. Saya rasakan pun pastinya kesal di delay di jam-jam tersebut, dan mungkin mindsetnya jadi berubah gitu kan, jadi bersuzon gitu ke Gojek atau ke sistem atau ke server gitu. Kenapa sih seolah-olah nggak fair gitu, nggak adil gitu kan. Karena apa? Karena waktu saya mengalami delay di jam-jam tersebut, teman-teman mangkal saya yang akun-akunnya, maaf ya, masih akun normal, masih akun ada yang terapi gitu kan, akun yang baru naik ke fase prioritas, mereka malah dikasih orderan di jam-jam pada saat saya di delay tersebut. Pasti kan ada terasa timbul kecemburuan sosial lah ya, manusiawi dong teman-teman. Saya juga driver juga manusia kan, ingat ya di video sebelumnya. Yang saya lakuin adalah tetap jaga durasi ya kan, jangan rubah, jangan malah down mental kita teman-teman ya. Nah yang kedua adalah jaga pula mindset kita, pola pikir kita gitu kan, tetap positif. Karena balik lagi ya teman-teman ke analisa saya di video yang delay nggak ada obat itu, bahwasanya saya pribadi meyakini gitu ya, 90% lah meyakini bahwasanya ada maintenance system gitu, maintenance server gitu. Dan juga analisa saya poin kedua yang saya overtrip atau overtime kayak gitu, saya meyakini itu dan percaya itu hal yang positif lah pastinya teman-temannya. Jadi ingat pada saat kena delay tersebut, saya ingat waktu itu curhatan ya, bisa dikatakan curhatan lah dari jawara number wahid, jawara GoFood di kota Indramayu teman-teman semua di Indramayu kota pastinya tahu Pak Udi ya. Dia 2 minggu atau 3 minggu sebelum saya kena delay, beliau ngobrol sama saya gitu kan. Dia kayak dilewatin terus ya, kayak di delay lah di jam-jam tertentu gitu, dari jam 2 sore sampai jam 5 sampai jam 4, jam 6 di delay gitu.
kenapa, why dia udah geser sana geser sini, dan HP-nya pun udah HP dengan RAM 6 dengan merek S titik-titik di belakang G gitu kan, udah worth it banget untuk ngojol ya, dan dia jawara banget teman-teman. Nah, jadi saya narik kesimpulan bahwasanya ya tadi teman-teman, ada namanya istilah ya menurut saya, yaitu delay bergilir. Selain delay nggak ada obat. Nah, tadi penyebabnya ya analisa saya yang di video itu, di delay nggak ada obat tersebut teman-teman. Pak Udi tersebut, jawara GoFood nomor 1 itu udah geser sana udah geser sini, udah nggak diragukan lagi usaha beliau ya kan. Beliau adalah salah satu driver senior juga di kota ini. Nah, jadi balik lagi, esensi dari poin kedua yang saya lakukan adalah tetap berpositif thinking ya kan, terhadap semuanya ya kan. Karena maintenance system tidak akan berlangsung lama, hitungan hari lah, dan juga overtrip dan overtime tadi ya kan merupakan suatu bukan bisa dikatakan peringatan, bukan peringatan lah ya, terlalu kasar bahasa peringatan, pengingat lah buat kita bahwasanya dalam 1 hari atau 2 hari kita jangan terlalu over gitu kan, dalam perburuan tripnya atau waktunya gitu. Kita harus bisa lebih mengontrol waktu lagi, menjaga ritme lagi gitu. Yang ketiga adalah bagi teman-teman semua yang mempercayai stigma atau persepsi atau paradigma ya gitu kan, menghapus data dalam aplikasi komputer kita akan menghapus juga riwayat dan trip-trip yang sudah kita jalani. Itu sebenarnya menurut saya dan menurut teman-teman saya tidak benar adanya teman-teman. Jadi saya adalah salah satu driver yang merasa takut gitu riwayatnya akan hilang, riwayat orderannya akan hilang ya kan, riwayat history pergerakan map dan sebagainya akan hilang jika aplikasi GoPartner saya dihapus. Semenjak terakhir saya off 40 hari waktu bulan Juni Juli yang almarhum bapak saya gitu kan meninggal, dan saya mengurus beliau dari di rumah sakit gitu. Itu saya off dan saya download aplikasi GoPartner, dan sampai delay gak ada obat minggu kemarin itu saya belum pernah hapus data, hapus cache aja paling. Dan karena saya udah mentok gitu kan minggu kemarin, harus gimana lagi gitu, akhirnya saya hapus datanya. Dan ya mungkin ya kan sedikit banyaknya mah berpengaruh ke handphone saya gitu kan, bisa merefresh gitu kan. Yang ketiga itu yang saya lakukan teman-teman ya. Ya, yang keempat, usaha yang saya lakukan pada saat kena delay dan masih sering saya lakukan pula setelah masa delay berkepanjangan itu berakhir ya teman-teman, yaitu yang keempat adalah saya melakukan mobilitas atau pergeseran tempat mangkal secara zigzag. Saya menyebutnya zigzag karena saya setelah mendapatkan orderan di satu spot, saya tidak langsung balik lagi ke spot tersebut, melainkan saya pindah ke spot yang lain. Terus seperti itu teman-teman, saya main di 3-4 spot seperti itu teman-teman. Dapat satu, anterin balik, tidak balik lagi ke tempat semula, ke spot berikutnya, terus seperti itu teman-teman. Dan pastinya spot-spot tersebut adalah spot yang saya memiliki riwayat yang kuat, sugesti saya gitu ya, biar server atau sistem melihat bahwasanya saya benar-benar berusaha maksimal gitu, berusaha optimal untuk mendapatkan orderan berikutnya tanpa delay yang terlalu panjang. Untuk bukti atau bisa juga untuk motivasi teman-teman semua yang terkena delay berpanjang seperti saya, atau setelah bangkit lagi setelah terdelay berhari-hari, berjam-jam gitu kan, saya hadirkan penghasilan saya, pendapatan trip-trip saya di hari-hari setelah delay teman-teman ya.
Kesimpulannya adalah jika teman-teman semua di luar sana terkena delay berjam-jam tanpa sebab, performa bagus, tidak ada cancelan dari teman-teman sendiri ataupun dari customer, tidak turun performanya, tidak ada bintang buruk dalam 1, 2, 3 hari atau seminggu ke belakang, ya kan. Tetap berpositif thinking, ya kan, bahwasanya semuanya akan, badai pasti berlalu, ya kan. Dan sedang mendapatkan giliran untuk delay bergilir, ya kan. Alasannya versi saya ya teman-teman, diingat versi saya, analisa saya, yaitu maintenance server atau maintenance system. Yang kedua adalah mungkin yang kedua adalah overtime atau overtrip teman-teman sebelumnya, ya kan. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ya kan. Untuk teman-teman semua yang baru nonton, saya sarankan untuk nonton video saya sebelumnya yang delay nggak ada obat, dan harus lebih jeli lagi melihat judul, ya kan, deskripsi, tulisan, kata-kata mutiara, kata-kata pemasaran di thumbnail saya teman-teman, dan isinya, ya kan. Ada komentar yang kena spam YouTube gara-gara ya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal dan salam gacor.